saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara, itu total tidak ada kaitan, di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi, itu perlu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya, ya ini serius loh ini, karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya, Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopo yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, begitu yang Anda dengar begitu? Betul. Kami saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopo. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke. Sini ya negara kita ini ya. Dalam Kepres tentang abolisi, Tom Lembong jelas-jelas disebutkan menghentikan semua proses hukum. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang pemalsuan ijazah ini, bagaimana perkembangannya teman-teman yang lagi pada heboh di negara Indonesia tercinta kita ini. Jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana tanggapan masyarakat di daerah-daerah ini. Jadi teman-teman, Jokowi perusak tatanan dan wibawa hukuman di Indonesia. Jadi memang betul Jokowi ini memang sudah banyak yang dia rusak di negara kita sebenarnya teman-teman. Ya, karena memang begitu kelakuannya, ya udahlah kita harus menyeretkannya di pengadilan saja biar cepat diadili Pak Jokowi ini dan segera dilengsarkan ke penjara saja karena telah banyak yang telah dia perbuat. Jadi teman-teman, ini memang dibuat untuk mengalihkan perhatian publik sehingga kasus-kasus korupsi yang lain dapat terlewati. Jadi teman-teman,
memang betul ya teman-teman, kita dapat berpikir dengan sedetil-detil. Mustahil Jokowi tak terlibat kok sampai separah ini kerusakan di negara ini. Ya memang betul ya. Makanya negara kita bisa jadi rusak hanya karena 1-2 orang ini telah membuat kericuhan ataupun keamburadulan negara kita. Makanya negara kita jadi rusak sekarang teman-teman. Makanya tidak pernah maju-maju ya, karena sudah dipenuhi oleh orang pembohong dan juga termasuk yang membela kebohongan tersebut. Jadi teman-teman, mungkin kita mengira Jokowi dulu itu waktu menjabat presiden, mungkin kita mengira itu bahwasanya Jokowi memang orang baik. Namun di balik itu ada kejahatan yang telah dia lakukan ya teman-teman, karena dia mau jadi penjabat itu hanya karena ijazah palsunya tersebut. Jadi teman-teman, semoga Pak Jokowi kali ini bisa diadili supaya para termulnya tidak akan berkeras mulut lagi untuk membela kebohongan Pak Jokowi, karena menurut saya para termul ini mereka keras mulut itu karena besar uang yang telah diberikan Pak Jokowi. Jadi para penegak hukum janganlah pernah takut dengan hal itu teman-teman. Jadi semoga para penegak hukum tidak akan pantang mundur terhadap para termul-termul ini yang terus-terusan membela kebohongan Pak Jokowi ini teman-teman. Jadi teman-teman, selama Gibran wakil presiden gak bisa hancur dan korupsi. Jadi menurut mereka itu mungkin Pak Gibran itu memang orang baik, namun di balik itu Pak Gibran itu adalah orang yang tidak pernah mempunyai kecerdasan dan etika ataupun moral ya, karena dia itu mereka nilai bahwasanya Pak Gibran itu memang benar-benar tidak memenuhi syarat untuk jadi wakil presiden ataupun masih belum bisa ya, karena masih muda ya. Jangankan kalau masih muda, kalau pikirannya saja tidak bisa dipakai ya, itulah yang kita tidak mau sebenarnya di negara Indonesia. Jadi teman-teman, semoga Bang Hotma kali ini bisa membuka kejahatan yang telah dilakukan Jokowi di negara kita ini, karena menurut mereka itu sudahlah banyak yang telah diperbuat Pak Jokowi, makanya negara kita tidak pernah maju-maju teman-teman. Jadi Prabowo terus harus tegas kalau negara ini tidak akan hancur, adili Jokowi ya, sudah merusak negara. Ya memang betul kata mereka itu, Prabowo sebenarnya harus mengambil tindakan dalam hal ini, karena semakin lama dibiarkan Pak Jokowi ini, maka yang akan terjadi adalah semakin hancur negara kita. Jadi semoga Pak Prabowo bisa segera mengadili ataupun mengambil tindakan terhadap Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi sekarang bukan lagi seorang penjabat di negara kita, melainkan dia hanya seorang rakyat kecil setara dengan rakyat-rakyat lainnya ataupun masyarakat-masyarakat lainnya. Jadi Pak Prabowo tidak perlu takut dalam hal itu untuk mengadili Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tidak punya apa-apa lagi ya. Jadi dan juga Pak Gibran karena telah tidak bisa ataupun tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden, maka segera dimakzulkan saja beserta bapaknya, karena mungkin itulah salah satu tanggung jawab Jokowi, karena Jokowi dia tidak takut, makanya harus dimakzulkan Gibran. Jadi teman-teman, sebelum Hotman Paris teriak Jokowi harus diadili, rakyat dari kemarin sudah lebih berteriak tetapi tidak pernah didengar oleh para penegak hukum. Jadi iya betul, karena para rakyat sudah mau pada bosan dengan hal ini, maka supaya Bang Hotman ini bisa didengarkan oleh para penegak hukum, karena mungkin mereka sangat mengharapkan ya supaya secepatnya diadili Pak Jokowi ini teman-teman. Makanya para rakyat kali ini mau mendengarkan bagaimana Bang Hotma membongkar sebuah kesalahan ataupun kejahatan Pak Jokowi kali ini teman-teman. Ya,
Jadi semoga termul Jokowi bisa dikalahkan oleh Bang Hotma ini. Jangan pantang mundur Bang Hotma. Jangan takut kepada para termul yang hanya bisa mementingkan kepribadian mereka, bukan kepribadian umum. Jadi teman-teman, hukum harus ditegakkan, yang merusak hukum itu Jokowi. Makanya Jokowi harus diadili teman-teman. Ya, jadi memang betul yang mereka katakan itu. Yang menjadi rusak hukum yang ada di negara kita itu adalah Pak Jokowi yang telah merusaknya. Makanya negara kita tidak pernah maju-maju karena tukang bohong yang selama 10 tahun menjabat sebelumnya ataupun dulu. Jadi teman-teman, semoga kali ini bisa diadili Pak Jokowi. Ya, perjuangan Hotman termasuk perjuangan yang sangat mulia untuk menegakkan keadilan dan kejujuran atas kejahatan, kekejaman, kerakusan Jokowi yang selalu mencari kekuasaan demi keuntungan pribadi dengan mencengkik rakyat. Jadi memang betul perjuangan Bang Hotman ini karena ya dia membela dengan kebenaran bukan dengan kebohongan. Tetapi Pak Jokowi ini makin tidak mengerti dengan hal ini. Jadi sebaiknya Bang Hotma kali ini bisa membongkar kejahatan dan kekejaman yang telah dibuat Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat. Jadi teman-teman, kata mereka di sini, rakyat dan masyarakat udah hidup ya, susah jangan menambahi ocrop. Jadi sebaiknya karena telah susah payah negara ataupun para rakyat dengan kelakuan Pak Jokowi ini, maka para penegak hukum harus menyeretkan saja Jokowi ke dalam penjara teman-teman. Jadi satu kelebihan Jokowi yang belum banyak diketahui masyarakat yaitu tidak bisa dipercayai. Betul sekali teman-teman.